Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa dengan stambuk D1A11904, kelas B, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Ini adalah tugas dari mata kuliah riset operasional, di mana saya akan membahas soal model transportasi. Di video pertama ini, saya akan membahas model transportasi 1 dengan soal mengenai suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3, dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Ongkos angkut atau biaya dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. P1 ke G1 sebesar 5, P1 ke G2 sebesar 10, P1 ke G3 sebesar 10, P2 ke G1 sebesar 15, P2 ke G2 sebesar 20, P2 ke G3 sebesar 15, P3 ke G1 sebesar 5, P3 ke G2 sebesar 10, P3 ke G3 sebesar 20. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan ini untuk penyusunan tabel awalnya menggunakan metode NWC atau Northwest Corner, dan untuk penyusunan tabel optimasinya menggunakan metode MODI atau Modified Distribution. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya sekarang. Oke, baik, di sini saya sudah menyiapkan tabel. Saya sudah memasukkan biaya-biayanya serta kapasitas dan permintaan sesuai soal. Metode pertama untuk penyusunan tabel awal saya menggunakan metode NWC atau Northwest Corner, yang artinya bahwa kita harus memulai pada sudut barat laut. Kita di sini tidak akan perhatikan biaya terkecil maupun biaya terbesar, karena pada dasarnya NWC itu ya memulai dari sudut barat laut. Jadi di sini kita mulai pada P1 G1. Kita harus melihat antara kapasitas dan permintaan, kita harus mengoptimalkannya sehingga tidak ada kelebihan di dalamnya. Nah, di sini kapasitasnya kita lihat adalah sebesar 60, sementara permintaannya pada G1 sebesar 50. Jadi di sini kita harus mengoptimalkan pada permintaannya, yaitu sebesar 50. Nah, setelah seperti ini kita melangkah lagi ke bagian kanan. Nah, di sini P1 ke G2, kapasitasnya adalah 60 kurang 50, yaitu 10. Jadi di sini kita isi 10. Nah, kita turun lagi ke bawah. Di sini kita tidak bisa melangkah lagi dikarenakan kapasitas sudah teralokasikan pada G1 dan G2. Nah, kita melangkah lagi pada P2 ke G2. Sini permintaan sebesar 100 kurang 10 tinggal 90. Jadi sementara kapasitasnya adalah 80. Jadi kita optimalkan pada kapasitas, yaitu kita isi di sini 80. Berarti sisanya tinggal 10 karena 100 kurang 90 adalah 10. Di sini pada P3G2 kita isi 10. Oke, lanjut lagi ke bagian kanan, P3G3. Di sini kita lihat bahwa kapasitas pada P3 tinggal 70 kurang 10, yaitu tinggal 60. Sementara permintaan pada G3 adalah 60. Jadi kita optimalkan saja di sini 60. Jadi kalau kita hitung nilai 50 tambah 10 yaitu sama dengan kapasitasnya, begitupun 10 tambah 80 tambah 10 sama dengan permintaannya sebesar 100, itu pun dengan 10 tambah 60 sama dengan kapasitasnya sebesar 70. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode MODI atau Modified Distribution. Di sini kita harus benar-benar mencari sel yang memiliki isi untuk mengisi nilai dari G1, G2, G3, P1, P2, dan P3. Di sini untuk nilai P1 sudah diketahui, yaitu sebesar 0. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari G1 dengan menggunakan rumus C P1 G1 sama dengan P1 ditambah G1 sama dengan biayanya sebesar 5. Ini sebesar 5. P1 sudah diketahui sebesar 0 ditambah G1 belum diketahui sama dengan 5. G1 sama dengan 5 dikurang 0, yaitu 5. Berarti pada G1 hasilnya adalah 5. Terus masuk lagi ke sel isi yang memiliki isi selanjutnya, yaitu P1 dan G2. P1 C P1 G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan biayanya sebesar 10.
Berarti P1 nya sudah diketahui itu 0 ditambah G2 sama dengan 10. G2 nya sama dengan 10 karena 10 dikurang 0 adalah hasilnya 10. Kemudian sel yang memiliki isi selanjutnya yaitu CP2G2. CP2G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan biayanya sebesar 20. Di sini P2-nya belum diketahui. P2 ditambah G2-nya sudah diketahui sebesar 10. Sini kita isi 10. Sama dengan biayanya sebesar 20. Sehingga P2-nya sama dengan 20 dikurang 10, yaitu 10. Jadi P2 sebesar 10. Kemudian kita melangkah lagi ke sel selanjutnya yang memiliki isi yaitu P3G2. CP3G2 sama dengan P3 ditambah G2 sama dengan biayanya sebesar 10. Di sini P3-nya belum diketahui. Sini kita cari P3 ditambah G2-nya sudah diketahui sebesar 10 sama dengan biayanya 10, sehingga P3-nya sama dengan 10 kurang 10 yaitu 0. Berarti di sini kita isi 0. Kemudian kita masuk lagi ke sel selanjutnya yang memiliki isi yaitu P3 ke G3. CP3 G3 sama dengan P3 ditambah G3 sama dengan biayanya sebesar 20. P3-nya sudah diketahui yaitu sebesar 0 ditambah G3-nya belum diketahui, G3 sama dengan biayanya yaitu sebesar 20, sehingga G3-nya sama dengan 20 dikurang 0 adalah 20. Berarti G3 20. Nah, setelah seperti ini, kita lihat sel yang tidak memiliki isi. Sini sel yang tidak memiliki isi adalah P1G3, P2G1, P2G3, dan P3G1. Jadi caranya adalah K-P1G3 sama dengan C-P1G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan CP1-nya biayanya berapa? Biayanya 10 dikurang P1-nya 0 dikurang G3-nya 20. Sehingga sama dengan 10 kurang 0 kurang 20 adalah negatif 10. Masuk lagi ke sel kosong selanjutnya yaitu P2G1. Sini berarti KP2G1 sama dengan CP2G1 dikurang P2 kurang G1 sama dengan CP2G1 biayanya berapa? Biayanya 15 dikurang P2 nya 10 dikurang G1 nya 5 sama dengan 15 dikurang 10 5 kurang 5 0. Di sini hasilnya adalah 0. Kemudian kita masuk lagi ke sel kosong selanjutnya yaitu KP2G3 sama dengan CP2G3 dikurang P2 dikurang G3 sama dengan biayanya sebesar 15 dikurang P2 sebesar 10 dikurang G3 nya sebesar 20 sama dengan 15 dikurang 10 5 kurang 20 negatif 15. Ini negatif 15. Kemudian kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya yaitu P3G1. Sini kita tulis K P3G1
sama dengan CP3G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan CP3G1 biayanya sebesar 5 dikurang P30 dikurang G1 5, sehingga sama dengan 5 kurang 0 5, 5 kurang 5 adalah 0. Nah, setelah seperti ini kita lihat bahwa tabel ini belum optimal dikarenakan masih ada nilai negatif, yaitu negatif 15 dan negatif 10. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus melihat nilai yang paling negatif terjadi pada sel yang mana. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai yang paling negatif adalah negatif 15. Dia terjadi pada sel P2 dan G3. Berarti di sini. Nah, ingat stepping stone, kita buat jalur. Nah, di sini kita buat jalur. Kita harus menuju ke sel yang memiliki isi untuk kembali ke sel awal. Karena sel yang memiliki isi ini kita anggap bahwa sebagai batu loncatan. Jadi sel yang kosong adalah kita anggap sebagai air, gitu. Jangan lupa sel pertama kita beri tanda plus, kemudian minus, kemudian positif lagi atau plus, kemudian minus. Nah, setelah seperti ini kita lihat nilai negatif terjadi pada pengalokasian yang mana? Dia terjadi pada pengalokasian 60 dan 80. Mana negatif yang paling kecil? Yaitu negatif 60. Jadi di sini kita isi untuk tabel perbaikan 60 dikurang 60. Kenapa 60 dikurang 60? Karena tandanya negatif. Jadi di sini 0, tidak perlu diisi. Kemudian di sini tandanya positif, berarti 60 ditambah 0, hasilnya adalah 60 pada sel P2G3. Kemudian selanjutnya itu ini tandanya negatif, berarti 80 dikurang 60, hasilnya adalah 20 untuk sel P2G2. 20. Terus yang ini tandanya positif, berarti 60 ditambah 10, hasilnya adalah 70. Sini kita isi 70. Oke, sekarang kita masukkan sel yang memiliki isi yang tidak termasuk dalam perbaikan. Sini 10, di sini 50. Oke, inilah tabel perbaikan baru. Kita akan mengulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi pada metode MODI untuk mengecek apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Oke, di sini kita harus memperhatikan sel yang memiliki isi untuk mengisi nilai dari P1, P2, P3, G1, G2, dan G3. Seperti biasa untuk P1 itu sudah diketahui yaitu 0. Di sini kita akan menggunakan rumus untuk mencari nilai pada G1 seperti yang kita lakukan pada metode MODI yang pertama tadi. CP1 G1 sama dengan P1 ditambah G1 sama dengan biayanya berapa? Biayanya itu 5. Kemudian P1 nya sudah diketahui yaitu sebesar 0 ditambah G1 nya belum diketahui sama dengan biayanya itu 5. Sehingga G1 nya sama dengan 5 dikurang 0. Jadi hasilnya adalah 5. Oke, masuk lagi ke sel yang memiliki isi selanjutnya. Di sini terlebih dahulu kita isi dulu 5. Kemudian sel yang memiliki isi selanjutnya adalah P1G2. CP1G2 sama dengan P1 ditambah G2 sama dengan biayanya berapa? Biayanya itu 10. Jadi P1 nya sudah diketahui 0 ditambah G2 nya belum diketahui sama dengan biayanya 10, sehingga G2 nya sama dengan 10 kurang 0 yaitu 10. Sini adalah 10. Sini kita isi lagi 10 untuk G2. Kemudian kita cari lagi sel yang memiliki isi selanjutnya yaitu P2 ke G2. CP2G2 sama dengan P2 ditambah G2 sama dengan biayanya berapa? Biayanya 20. Ini 20 kita isi terus
Sehingga P2-nya di sini belum diketahui, ditambah G2-nya sudah diketahui yaitu sebesar 10, sama dengan biayanya adalah 20, sehingga nilai dari P2 sama dengan 20 kurang 10, yaitu 10. Jadi kita isi lagi 10. Kemudian sel yang memiliki isi selanjutnya yaitu CP2 G3 sama dengan P2 ditambah G3 sama dengan biayanya berapa? Biayanya 15. P2-nya sudah diketahui sebesar 10 ditambah G3-nya belum diketahui. Jadi sama dengan biayanya tadi 15. Sehingga untuk G3 sama dengan 15 dikurang 10. Hasilnya adalah 5. Jadi G3-nya adalah 5. Kemudian kita melangkah lagi ke sel yang memiliki isi selanjutnya yaitu CP3G2. CP3G2 sama dengan P3 ditambah G2 sama dengan biayanya berapa? Yaitu biayanya 10. P3-nya belum diketahui, ditambah G2-nya sudah diketahui sebesar 10, sama dengan biayanya juga 10, sehingga P3-nya sama dengan 0 karena 10 kurang 10. Jadi di sini 0. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi lagi kita cari nilai dari sel kosong ini. Di sini kan sel kosong P1 G3, kemudian P2 ke G1, kemudian P3 ke G1, kemudian lagi P3 ke G3 gitu. Oke. Sini kita mulai dari sel kosong yaitu P1 G3. Sini kita gunakan rumus K P1 G3 sama dengan CP1 G3 dikurang P1 dikurang G3 sama dengan berapa biaya dari P1 ke G3? Yaitu sebesar 10. 10 dikurang P1 yaitu sebesar 0 dikurang G3 yaitu sebesar 5, sehingga hasilnya sama dengan 10 kurang 0 10 kurang 5 adalah positif 5. Oke. Kemudian kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya yaitu KP2 G1 sama dengan CP2 G1 dikurang P2 dikurang G1 sama dengan berapa biaya dari P2 ke G1 yaitu 15 dikurang P2 10 dikurang G1 nya berapa? 5, sehingga sama dengan 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita melangkah lagi ke sel kosong selanjutnya yaitu KP3 G1 sama dengan CP3 G1 dikurang P3 dikurang G1 sama dengan biaya dari P3 ke G1 berapa? Yaitu 5 dikurang P3 nya berapa? 0 dikurang G1 nya berapa? Yaitu 5. Jadi sama dengan 5 dikurang 0 5, 5 kurang 5 0. Dan kita cari lagi sel yang tidak memiliki isi yaitu KP3 G3 sama dengan CP3G3 dikurang P3 dikurang G3 sama dengan berapa biaya dari P3 ke G3? Yaitu sebesar 20 dikurang P3 nya berapa? Yaitu 0 dikurang G3 nya berapa? Sebesar 5, sehingga sama dengan 20 kurang 0 20 kurang 5 adalah 15. Sehingga pada tabel ini sudah optimal karena sudah tidak memiliki lagi nilai negatif atau nilainya sudah lebih besar atau sama dengan 0.
Oke, karena tabel yang kedua ini adalah tabel yang paling optimal, maka akan kita cari nilai dari tabel ini, yaitu dengan cara mengalihkan antara pengalokasian dan biaya dari pengalokasian tersebut. Itu dengan cara seperti ini, 50 dikalikan dengan biaya yang sebesar 5, ditambahkan dengan 10, dikalikan dengan biayanya juga sebesar 10, ditambah 20 dikalikan dengan biaya yang sebesar 20, ditambah pengalokasiannya juga itu 60, dikali dengan biayanya sebesar 15. Kemudian ditambah lagi dengan 70 dikalikan dengan biayanya sebesar 10. Sehingga hasilnya sama dengan 2350. Sekarang kita bandingkan antara hasil tabel yang sudah optimal ini dengan tabel yang belum optimal tadi. Ya, seperti ini. Sama caranya, 50 dikali dengan biayanya sebesar 5, ditambah 10 kali 10 adalah biayanya 10, ditambah 80 dikali 20, biayanya 20, ditambah 10 kali 10 karena biayanya juga 10, ditambah 60 kali 20, sehingga hasilnya adalah 3250. Sehingga memang bahwa tabel perbaikan yang terakhir ini atau tabel perbaikan kedua ini adalah hasil yang paling optimal untuk meminimumkan biaya, yaitu dengan cara mengalokasikan pada P1 ke G1 sebesar 50, P1 ke G2 sebesar 10, P2 ke G2 sebesar 20, P2 ke G3 sebesar 60, P3 ke G2 sebesar 70. Oke, sekian untuk video pertama ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan video kedua dengan menggunakan metode NWC juga. Namun untuk tabel optimasinya menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.